Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, di sini saya kedatangan buah inventor ya. Dengan keluhan dia hidup sebentar 5 menit lalu mati ya. Di sini konsumen meminta saya untuk merubahnya manual ya, teman-teman ya. Namun kita di sini perhatikan dulu teman-teman ya. Bagian evaporatornya ya, teman-teman. Kita buka dulu penutup evaporatornya. Oke, teman-teman, yang utama kita perhatikan di sini dia arus ya, arus bagian kipas. Di sini terlihat dia menggunakan 22 volt dan dia masih menggunakan defrost dan fuse ya, teman-teman ya. Ternyata masih menggunakan defrost dan fuse ya. Oke, teman-teman, defrost, fuse, kipas tidak perlu kita ganti, dan di sini heater juga tidak perlu kita ganti ya. Ini tidak 100% inventor ya, teman-teman ya. Semi ini semi inventor ya, teman-teman ya. Oke, kita tutup kembali bagian evaporatornya karena ini tidak ada yang harus kita ganti. Oke, lanjut kita ke bagian belakang ya, teman-teman ya. Di sini yang dibilang inventor itu hanya modul yang nempel ke bagian kompresor, teman-teman. Nah, di sini ya, kita perhatikan, kita buka dulu penampungan airnya. Nah, ini teman-teman, di sinilah yang harus kita perhatikan ya. Ini modulnya ya, PCB-nya, yang mana ini penyebab utamanya, dan ini faktor keduanya yaitu kompresornya ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah kompresor ya buat penggantinya yang tekanan 22 volt ya. Nah, ini di sini dia tekanannya kalau harus menggunakan modul ya, teman-teman ya, ataupun PCB ya. Nah, kita perhatikan di sini teman-teman jenuhnya ya. Di sini kalau dilihat dari diagramnya, teman-teman, di sini yang kita gunakan ke kabel warna biru sama hitam ya. Nah, di sini warna biru kita perhatikan. Di sini langsung kita biru ini menuju ke bagian BTC ya, teman-teman ya. Dan yang merah ini jalur lampu, teman-teman. Lalu kita ambil bagian warna hitam ya, teman-teman. Nah, ini coklat ini tidak kita gunakan ya. Lebih baik kita langsung ke PCB nya, teman-teman. Kita bongkar aja ya. Nah, kita lepas. Nah, di sini kita lepas dulu, teman-teman ya, soket bagian kabelnya, teman-teman ya, biar gampang jelasinnya. Nah, ini di sini ada 2 soket yang harus kita lepas. Oke, kita singkirkan dulu ya modulnya karena nggak akan kita gunakan. Nah, di sini kita perhatikan jalur ya, warna jalur kabel biru sama coklat ya. Ini salah satu harus kita lepas karena tidak kita gunakan. Kita potong aja, teman-teman ya. Kita potong, kita buang soketnya, kita kupas dulu, teman-teman. Terlebih dahulu kita kupas biar mudah ya nanti saat melakukan penyambungan ya. Oke, kita potong. Nah, di sini teman-teman kita ambil aja ya, kita tarik langsung yang kabel warna coklat, teman-teman, karena ini tidak kita gunakan ya, kita buang aja. Karena di sini kabel yang warna coklat dari arus masuk ke kabel warna kuning, naik ke atas ke bagian timer sama termostat, lalu dia turun lagi ke overload ya, teman-teman, ke warna abu-abu, turun langsung lari ke kabel hitam yang warna menuju ke overload kompresor ya. Oke, teman-teman, kita potong sekalian ya kabel warna hitamnya ya.
Nah, di sini tahap selanjutnya kita bongkar kompresornya ya. Kita potong terlebih dahulu teman-teman pipa tekannya ya. Kita potong sekiranya cukup aja teman-teman ya, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya. Oke teman-teman, setelah terputus pipa tekannya, kita potong ke bagian pipa hisap ya. Sini sengaja saya potong sisa panjang karena kompresor yang gantinya posisinya pipa tekannya di sebelah kanan ya. Kalau ini kan pipa tekan sama pipa hisapnya di sebelah kanan semua ya, tapi penggantinya pipa hisapnya di bagian kiri teman-teman. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa kita pasang sepinya dulu ya. Oke teman-teman, kita rapikan dulu ya. Kita cari posisi yang pas ya. Di sini pipa tekannya. Nah di sini kita bagian pentil, dan di bagian kiri itu tadi pipa hisap ya. Di sini kita lebih baik menggunakan sambungan ya teman-teman, biar lebih enak saat penyambungannya ya. Oke, langsung saja kita las ya teman-teman ya. Kita sambung bagian pipa tekan. Oke, selanjutnya kita pengelasan pentil teman-teman. Oke, setelah kita melakukan penyambungan pentil, lalu kita ke bagian filter ya teman-teman ya. Nah, tapi kita lepas dulu nih bagian PTC sama overload ya. Namun di sini kompresor tidak menggunakan overload teman-teman. Dari bawaan pabriknya ya, kita potong aja. Kita ambil kabelnya secukupnya aja. Oke, di sini kita langsung sambung aja ya. PTC dapat kabel warna biru ya teman-teman ya. Kabel yang langsung dari colokan ya. Ya, jangan lupa kita bungkus ya teman-teman ya. Kita bakar dulu lakban bakarnya, lalu kita ambil bagian kabel hitam teman-teman. Nah ini kabel hitam ini jalur overload ya, namun dia tidak menggunakan overload ya. Dari bawaan pabriknya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bungkus juga agar aman, tidak terjadi konslet ya, ataupun saat kita perbaikan tidak kena setrum ya. Oke, sama seperti yang pertama ya, kita bakar terlebih dulu. Oke, buat teman-teman semua, jika video kali ini bermanfaat, jika video ini berguna, yuk teman-teman tolong bantu like dan komennya ya, dan tak kalah penting bantu subscribe-nya ya teman-teman, demi berkembangnya channel Servis Pelosok. Oke teman-teman, kita pasang ke kompresornya ya, PTC nya, lalu kita coba teman-teman ya, untuk kita mencoba ya. Ternyata kompresor udah bekerja. Oke, di sini kelihatan ya, ada sisa oli sedikit ya yang keluar. Oke, selanjutnya kita ke bagian filter teman-teman. Filter ini harus kita ganti ya.
setiap kita melakukan pembetulan ataupun melakukan servis kulkas ya, kalau mengenai tentang freon ini wajib kita ganti ya. Saat ada kebuntuan ataupun ada kebocoran, ini filter wajib kita ganti teman-teman. Langsung saja kita las ya. Oke teman-teman, setelah pemasangan filter, selanjutnya kita di sini pemasangan pipa kapiler ya. Di situ ujung filter ada dua sisi lubang, bebas taruh di mana aja. Dan di sini saya menyediakan satu pipa kapiler ya, kurang lebih 1 jengkal untuk kita melakukan pemakuman nanti ya. Lalu kita pasang di sisi satu lubangnya ya. Lanjut kita las teman-teman. Oke, setelah kita melakukan pengelasan pipa kapiler selesai, selanjutnya di sini ke tahap kita penyambungan pipa hisap ya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan penyambungan pipa hisap, selanjutnya di sini kita sediakan dulu ya teman-teman ya, yang namanya tang ampere ya. Oke, kita pasang tang ampere di kabel bagian overload ya, dan kita taruh di ukuran 20A ya. Oke, di sini selanjutnya kita melakukan pemasangan selang manifold dan manifoldnya ya, dan kita pasang juga ke freonnya ya teman-teman ya. Kita ambil selang yang warna merah, ujungnya kita pasang ke bagian ventil teman-teman. Bagian ventil ya, yang ujungnya ya. Maaf, ventilnya lupa teman-teman, belum terpasang. Oke, nah kita pasang ya teman-teman ya selangnya. Oke teman-teman, sekira udah kencang lalu kita pasang kembali selang ke bagian freon ya, di sebelah sisi kiri manifold ya teman-teman ya. Oke, ujungnya kita ambil, kita pasang ke bagian freon teman-teman. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini untuk kita melakukan pemakuman ya. Kita sediakan metil teman-teman, agar kita bisa mengetahui ya sisa-sisa angin di bagian evaporator habis apa belum, kita gunakan metil ya. Apabila dia sudah tidak bergelembung berarti angin udah habis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah itu kita lakukan penyumbatan ya, ataupun menutup lubang bagian pipa kapiler tadi ya, yang mana tadi yang kita gunakan untuk melakukan vakum ya. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan pengisian freon dengan keadaan kondisi mesin mati ya. Di sini saya akan mengisi freon dengan ukuran 50 PSI ya, dalam keadaan kompresor mati teman-teman.
Biasanya kalau 50 PSI itu nanti dia bersihnya di 10 PSI ya teman-teman. Oke, kita hidupkan. Di sini kita perhatikan jarum manifoldnya ya, dia turun ya, dan berarti di bagian 10 PSI. Oke, 10 PSI ya teman-teman ya. Lalu kita perhatikan tang ampernya di 0,5 ya, dan kita raba pipa tekannya hangat, dan di sini tetap di bagian 10 PSI tidak ada penurunan. Itu tandanya tidak ada kebocoran ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke bagian depan teman-teman. Kita perhatikan di bagian evaporator ya. Oke, bisa kita perhatikan di sini ya teman-teman ya, bunga es sudah mulai muncul ya. Terdapat 2 baris ya bunga esnya ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita lanjut ke bagian belakang lagi ya. Kita perhatikan, jangan lupa kita pasang dulu ya ini teman-teman ya. Kita ke bawah dulu lampu normal. Oke, di sini termostat sama timer tidak perlu kita rubah semua ya. Di sini merek Aqua ini kebanyakan semi inverter ya teman-teman ya. Oke, di sini kita perhatikan tetap di bagian 10 PSI ya. Tekanan ampernya 0,5 0,6 ya, aman ya. Lanjut kita kembali lagi teman-teman, setelah menunggu beberapa saat kita perhatikan. Oke, di sini sudah mengeluarkan uap ya teman-teman ya, uap bunga es ya. Kita perhatikan, saya tadi taruh gelas berisi air, alhamdulillah udah keras. Oke teman-teman, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.